dengan mengambil Mas Gibran sebagai wakil presiden, ini sudah menjadi indikator kuat bahwa yang mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat itu hanya anak-anak muda. Ya mereka pengen bahwa budaya itu harus punya badan tersendiri. Kalau Pak Prabowo presiden terpilih Republik Indonesia, Bang Arief presiden anak muda hari ini. Kenapa harus anak muda? Karena tadi saya selalu bilang itu cepat dan tepat itu, Bung. Pemirsa setia Gema Pos, Pilpres 2024 sudah berakhir dan KPU sudah menetapkan Prabowo Gibran sebagai pemenang. Namun yang tidak bisa kita tampilkan adalah soal pemilih terbesar dari Prabowo Gibran kebanyakan adalah anak muda. Dan hari ini saya sudah bersama Wakil Komandan TKN Fanta, Bung Mesa Habari. Ya. Sehat, Bung? Sehat, Bung Reki. Terima kasih sudah main di Gema Pos. Terima kasih juga Gema Pos sudah undang. Bung, ini kan kalau TKN Fanta itu dia khusus, semua orang tahu khusus untuk ngumpulnya anak muda yang pendukung Prabowo Gibran ya pada Pilpres 2024. Sampai sekarang masih solid? Masih solid, masih kompak. Kita 2 hari kemarin baru aja halal bihalal pas di hari buruh kan. Karena anak-anak muda, ya udah kita cari ada hari yang kita sama-sama rayakan. Ini teman-teman buruh, ya udah kita bikin halal bihalal di situ. Dan ketua TKN juga yang hari ini jadi GSN, Gerakan Solidaritas Nasional, itu langsung ini oleh Pak Prabowo kemarin pada saat buka puasa bersama. Beliau juga datang, Bang Rosan, hadir di halal bihalal TKN Fanta. Berarti hari ini TKN Fanta bertransformasi? Iya. Jadi apa tadi? Tim koalisi, tim solidaritas, ya tim koalisi nasional namanya. Koalisi nasional, dan ketuanya masih Bang Arief Rosid. Bang Arief Rosid. Oke, jadi berarti mungkin teman-teman ini tidak hanya sekedar mendukung waktu Pilpres ya, tapi setelah Pilpres juga masih ada konsolidasi. Iya. Apa yang akan dilakukan? Ya kita tahu pasti Pilpres 2024 kemarin itu kan pemilih mayoritasnya anak muda, Bung. Dan kemudian kita juga sama-sama tahu betul kemenangan Prabowo Gibran tidak terlepas dari campur tangan anak muda, pemilih anak muda yang mayoritasnya adalah memilih Pak Prabowo. Oleh karena itu, ya sebagai anak muda punya tanggung jawab penuh bagaimana kita telah memilih dan kita menjaga kemudian mengawal semenjak pemerintahan ini berjalan. Jadi tidak hanya jadi tim sukses? Tidak. Kalau misalnya selama ini yang kemudian kita hanya memenangkan kemudian membiarkan ini jalan, ya bukan inilah maksud. Kemudian kenapa kebijakan-kebijakan itu yang rejim-rejim sebelumnya misalnya sering ada kritikan, melenceng dengan apa yang disampaikan pada saat masa kampanye. Karena tadi keterlibatan anak muda yang kemudian tidak pada posisi-posisi yang strategis sehingga tidak mampu untuk bagaimana mengawal semua kebijakan-kebijakan yang lahir dari pemimpin negara itu sendiri. Oleh karena itu saya harap ya dengan adanya TKN Fanta di tim kampanye Pak Prabowo Gibran kemarin, kemudian hari ini kita masih solid, masih kompak. Saya harap baru kali ini kayaknya kemudian tim yang memilih dibentuk dalam satu klaster yang dia membidangi bagaimana mengumpulkan semua anak-anak muda Indonesia untuk memilih Pak Prabowo. Dan beliau juga, Bang Arief sebagai komandan TKN Fanta, dia tetap menjaga bagaimana hubungan soliditas terhadap anak-anak muda Indonesia itu tetap solid, tetap kuat untuk sama-sama kita mengawal ke depan. Karena kenapa saya lihat ya memang Bang Arief ini kita nggak perlu diragukan lagi untuk bagaimana beliau memimpin anak muda. Track recordnya udah luar biasa, mantan ketua umum PBHMI kan, salah satu organisasi mahasiswa terbesar lah di Republik. Jadi saya pikir bagaimana dia memanage ini semua, mengawal ini semua,
nggak ada yang bisa kita ini lagi. Tapi memang bisa masuk pemerintahan, maksudnya dalam posisi-posisi strategis. Karena kan kalau Bung bilang dan kita juga bisa saksikan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya itu kebanyakan anak muda tidak dalam porsi-porsi yang strategis kan. Kalau sekarang ini gimana? Kalau saya ketika Pak Prabowo dilantik, saya yakin dan percaya anak-anak muda akan diberikan ruang. Kenapa? Pak Prabowo kita nggak perlu buktikan yang jauh-jauh. Dengan mengambil Mas Gibran sebagai wakil presiden, ini sudah menjadi indikator kuat bahwa Pak Prabowo itu melihat peluang ini, bahwa anak-anak muda yang mampu mengisi dengan apa yang dicita-citakan Pak Jokowi, misalnya Indonesia Emas 2045, 2040 misalnya kita batas bonus demografi, dan itu nggak bisa yang ini, harus anak-anak muda yang memang melek semua digital apa segala macam, itu hanya anak muda. Kalau bahasa saya sering bilang itu yang mampu mengambil keputusan yang cepat dan tepat itu hanya anak-anak muda karena usia masih sangat-sangat produktif. Oke. Jadi memang kalau udah ada buktinya. Satu itu. Yang kedua, itu juga pada saat kita buka puasa bersama kemarin. Jadi ketika Pak Prabowo menyampaikan terima kasih terhadap TKN Fanta, artinya bahwa ini udah kelihatan benar nih hilalnya. Pak Prabowo sangat menghargai anak muda. Jadi memang di bawahnya Bang Arief Rashid, teman-teman saya lihat juga kan beberapa di media sosialnya memang aktif kan, dan ada aktivitas kegiatan. Tapi kemudian yang saya ragu ini adalah yang tadi yang sempat saya tanyakan, bahwa kemudian nanti ini anak muda betul-betul diakomodir. Betul-betul nggak cuman hanya sekedar nanti program untuk anak muda, nggak sekedar itu, tapi kemudian juga diberikan posisi-posisi strategis untuk kemudian mampu mengatur, mengkonsolidasi anak-anak muda seluruh Indonesia. Kami yakin dan percaya, karena misalnya pada masa kampanye kemarin, coba lihat saja ketika Pak Prabowo hadir di relawan muda, pokoknya yang kelompok-kelompok muda yang kemudian mendukung Pak Prabowo, dan di situ Pak Prabowo berkesempatan untuk hadir. Isi pidatonya itu kan beliau selalu bicara, saya tidak melihat kalian dari keluarga mana, kalian dari mana, kalian anak siapa, tapi ketika kalian punya kemampuan dan kelebihan di bidang tertentu, dan anak-anak muda hari ini yang punya kelebihan lebih, saya akan pakai kalian, dan kalian akan sama-sama dengan saya untuk bagaimana membangun bangsa ke depan. Tapi bukan berarti bagi-bagi jabatan lah ya? Enggak lah. Kalau itu kan ya normatif aja, Bu. Kita ngikut aja kan arahnya. Kan dapat jabatan juga bukan berarti hanya bagi-bagi kue doang. Ketika itu orang mampu dalam jabatan tertentu, dia bisa bekerja, apa salahnya? Dan memang itu kok selama ini, selama pemerintahan berjalan, siapa yang berkeringat untuk negara, kerja, punya pikiran, tenaga yang dia berikan untuk negara, ada juga ucapan terima kasih dari negara terhadap dia, entah dalam bentuk gaji dan lain sebagainya kan. Tapi memang kalau selama ini Bung, dalam konteks ini kan kedekatan dengan Pak Prabowo intens sekali dengan anak muda, terutama teman-teman tim Fanta kan. Sebenarnya dalam kondisi kedekatan itu apa yang ditawarkan, apa yang disampaikan oleh teman-teman muda ini, TKN Fanta ini kepada Pak Prabowo supaya harusnya begini loh Pak, harusnya nanti melakukan ini loh Pak, gitu. Apa yang kita di Fanta itu Bung, kurang lebih ada 27 klaster. 27 klaster di bawah ini. Jadi di situ ada macam-macam lah, klaster sport, UMKM, klaster Nusantara. Ini klaster Nusantara lumayan aktif juga kemarin. Beliau datang ke daerah-daerah yang memang budayanya masih kental, bla bla bla, datangin bagaimana sehingga bisa memilih Pak Prabowo. Di situ ada yang namanya digital, macam-macam. Dia sampai 27 klaster yang semuanya koordinatornya bukan orang-orang sembarangan, yang punya gagasan besar, punya konsep bagaimana bisa jadikan satu ini yang itu. Karena sebagai anak muda ini kan kita tidak melulu hanya mendukung, riak-riak, kemudian setelah menang kita enggak. Harus ada dong yang kita sodorkan. Apalah bentuk itu, yang pastinya sesuai dengan apa yang hari ini
bangsa butuhkan dengan anak-anak muda secara mayoritas butuhkan untuk bagaimana tahun-tahun ini tetap berjalan untuk bangsa menuju yang lebih baik misalnya. Kalau misalnya kita menuju mau bersama bahwa 2045 100 tahun Republik Indonesia itu adalah Indonesia emas, ya sudah hari ini kasihlah anak-anak muda yang suara mayoritas ini yang punya potensi, punya gagasan, punya ide-ide baru, udah pasti baru yang namanya yang muda. Berikan mereka ruang. Dan saya yakin Pak Prabowo dengan model kepemimpinan beliau akan membuka ruang penuh. Dan beliau sangat percaya bahwa anak-anak muda hari ini yang disiapkan yang akan menjadi pemimpin masa depan. Oke, berarti begini, akan ada program, ada 27 klaster UMKM, kepemudaan, olahraga, minat bakat dan banyak sebagainya. Tapi kemudian kalau menurut teman-teman Fanta nih, dari beberapa isu yang menyangkut mungkin anak muda, yang paling di prioritas yang disodorkan kepada Pak Prabowo ini loh, isu anak muda yang juga harus diakomodir ke depan dan harus diseriusin, misal soal pendidikan atau apa gitu. Kita nggak bisa pungkiri ya Bung, di situasi hari ini Gen Z sama milenial itu hanya kebutuhan yang paling memang udah jadi trennya. Lapangan kerja yang paling penting, kemudian pendidikan, kita bagaimana mempersiapkan sumber daya manusianya. Dan kalau misalnya di visi misinya Pak Prabowo misalnya 8 asta cita, kemudian ada 16 program prioritas dan ada 8 program cepat itu. Di situ ada semua, kita mau bagaimana pengembangan ekonominya, mendorong sumber daya manusianya, membuka lapangan kerja, termasuk dengan yang dia mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo yang sudah sementara dilakukan oleh Pak Jokowi soal hilirisasi. Dan saya yakin dan percaya hilirisasi ini yang akan membuka lapangan kerja untuk anak-anak muda ke depan. Tinggal bagaimana pendidikan kita, kalau kata di visi misi itu kan diisi bagaimana PNS kita harus dinaikkan gaji, TNI, Polri, segala macam, biaya pendidikan bla bla, ini yang harus dilihat sehingga sekalipun nanti ke depan bagaimana mau membuka lapangan kerja itu lebih luas, tapi kalau kita tidak mempersiapkan sumber daya manusianya dengan matang, ini agak berat juga. Jadi dua-duanya ini masuk dan akan berjalan linear, dan itu tanggung jawab anak-anak muda. Kita tidak melulu juga kemudian itu adalah bagian dari visi misi dan program ke depan kepemimpinan hari ketika Pak Prabowo dilantik, tetapi bagaimana kita sama-sama mengawal ini, apa yang menjadi kebutuhan paling mendasar. Ya, jadi memang ini kan sudah menang, kondisinya tinggal mungkin nanti teman-teman yang di dalam TKN maupun ada mungkin yang dekat-dekat dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini harus memikirkan bagaimana apa yang di visi misikan, yang dijanjikan ini harus betul-betul terlaksana. Dan kalau ngelihat begitu komitmennya teman-teman di Fanta gimana, Bung? Tadi sudah saya bilang di awal, artinya sebagai anak muda hari ini, dan itu udah kita diskusikan juga. Saya juga pernah menyampaikan di teman-teman sampai di kemudian ada MOU gitu nggak dengan Pak Prabowo? Sejauh ini kan ini Fanta ini kan memang awalnya dia secara komprehensif kan TKN-nya. Jadi udah pasti yang kita jalankan itu adalah bagian dari visi misi yang dibahas bersama di situ. Yang kemudian klasternya bagaimana Fanta ini pure bicara soal anak-anak muda. Bagaimana sehingga kalau dalam proses kontestasi ya bagaimana kita mampu menggaitkan dukungan-dukungan anak muda itu hari ini itu berhasil, dan itu berhasil dilakukan. Makanya saya mau sampaikan, kalau Pak Prabowo Presiden terpilih Republik Indonesia, Bang Arief Presiden anak muda hari ini. Karena satu sisi beliau mampulah bagaimana sehingga pemilih muda yang mayoritas itu bisa memilih Pak Prabowo. Yang kedua, yang ketiga, pada saat halal bihalal kemarin itu tim muda dari 01, tim muda dari 03, pentolannya itu hadir. Oh, datang? Datang di sana.
artinya bahwa beliau bukan hanya mampu menarik yang tadi yang masih belum mampu memilih sehingga beliau bisa yakinkan sehingga bisa memilih Pak Prabowo, bahkan yang garis keras pun ini hari ini lawannya udah gabung, Bung. Oke. Jadi rekonsiliasi. Ya bagaimanapun kalau kita mau ini, siapapun rejimnya, siapapun pemenangnya itu hanya adalah bagian dari kontestasi, tetapi sejatinya pemenangnya tetap anak-anak muda. Ya kita kan mayoritas, Bung, suara 54 sampai 54% lah. Ada beberapa lembaga survei kira-kira demikian, Bung. Jadi nggak bisa kita pungkiri. Sama tadi yang saya sampaikan di awal, kita tidak hanya bagaimana memenangkan, tetapi tanggung jawab kita ya mungkin lebih besar daripada kontestan kemarin, sehingga kita mampu mengawal, sehingga semua yang menjadi kebutuhan anak muda secara khusus dan secara umum masyarakat Indonesia ya cuman bisa anak-anak muda yang mampu mengawal itu. Sejarah bangsa ini, peradaban bangsa ini itu tidak terlepas dari gerakan dan kontribusi besar anak muda, Bung. Nggak bisa. Tapi setelah menang ini ada instruksi khusus nggak dari Pak Prabowo untuk teman-teman TKN Fanta atau teman-teman muda yang sudah sekarang bertransformasi? Sejauh ini belum, karena waktu pertemuan juga kan kemarin yang bareng-bareng cuma pas buka puasa, tapi itu kan komprehensif dikumpulin kan, TKN semua. Tapi di situ yang tadi saya bilang, ketika Pak Prabowo menyampaikan terima kasih ke Bang Ari sebagai komandan dan jajarannya di TKN Fanta, artinya kita bisa menilai bahwa Pak Prabowo ini tidak hanya memakai anak muda pada saat kontestan aja, beliau akan bagaimana bersama-sama dengan anak muda ke depan. Oke, memang komprehensif apa yang diperjuangkan oleh teman-teman Fanta, tapi ada nggak yang khusus yang memang ini harus dimenangkan, ini menjadi ciri khas nih untuk anak muda yang harus kita dorong dan ini harus diakomodir programnya oleh Prabowo gitu. Prabowo. Ya, jadi teman-teman Fanta, ini kita kan ada banyak nih, ada kebutuhan tadi kita sebutkan juga ada apa yang menjadi isu dalam anak muda, milenial, Gen Z. Tapi ada nggak satu atau dua program yang memang betul-betul ini jadi fokus yang harus diperjuangkan, terus kemudian ini harus diakomodir oleh Pak Prabowo? Sejauh ini kita belum ada naskah lah ya, yang kemudian berikan ke beliau, masih pada dalam tahapan-tahapan pendiskusian. Karena kemarin misalnya kita baru dapat tim kolaborasi nasional, TKN Fanta 2.0 namanya, digagas oleh ya komandan ini sama kawan-kawan di Fanta lainnya, ini selalu aja ada ide-ide baru kan. Jadi untuk sementara yang pasti yang kita kalau menjadi bahan-bahan diskusi kita ya kebutuhan anak muda hari ini, Gen Z, milenial itu udah pasti lapangan kerja, Bung. Dan kemudian bagaimana membuka, nah karena kemarin Hari Pendidikan juga, ya kira-kira bagaimana melihat pendidikan nasional kita ke depan kan. Karena kalau secara badan, TKN Fanta sendiri kita belum punya naskah yang ini, tetapi saya pikir kita sama-sama orang muda ya pahamlah apa yang menjadi kebutuhan anak-anak muda itu sendiri. Orang sekarang ini apalagi genji kan, Bung, dia kuliah aja harus memang udah punya kerjaan segala macam gitu-gitu. Ya, memang harus menjawab nih. Iya, harus menjawab kebutuhan anak muda. Dan hari ini kelompok muda yang paling dekat dengan pemenang TKN Fanta kan gitu. Makanya pasti ini banyak juga teman-teman muda di luar yang kemarin juga memilih Pak Prabowo, pasti juga berharap mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka bisa disampaikan oleh teman-teman mampu lah Fanta ya. Makanya tadi di awal saya bilang bukan hanya sekedar nanti misal menang terus sebagai jabatan aja, tapi juga harus mampu juga terus mengakomodir. Iya, apa yang menjadi kepentingan anak muda kan. Tapi Bung Mesa ini ngomong-ngomong nanti sudah ada proyeksi untuk pribadi. Kita ya pelantikan juga Oktober, Bung. Kita ngalir aja.
Jadi belum ada ini ya, biasanya kan kalau sekarang kan banyak isu gabung koalisi, gabung bagi jatah kursi gitu kan, bagi-bagi jabatan gitu. Di TKN begitu juga gak? Ya kalau aku sih sebagai orang yang memang terlibat dari awal di Pak Prabowo, yang kemudian kita sama-sama ya paham lah kita kan bagaimana turun kerja sehingga bisa mayoritas masyarakat Indonesia itu memilih Pak Prabowo. Kemudian tiba-tiba ada yang tiba-tiba masuk sekarang, ya masuk-masuk aja, yang namanya selagi itu dalam konteks kita sama-sama membangun bangsa kan, untuk sama-sama bagaimana melihat ke depan. Tapi kalau datang ke sini mau ngatur-ngatur juga kan repot ini, Bung. Ngatur-ngatur ya. Ya penekanannya di situ aja, Bung, saya pikir. Artinya masuk-masuk, oke, kita sama-sama ini. Kan mau dia oposisi, mau dia gabung koalisi, yang pasti kita sama-sama menjaga Indonesia. Tapi kalau yang kemudian yang tadinya lawan kemudian masuk ke sini, ya udah berarti secara otomatis lanjutkan gitu loh. Sepakat dengan apa yang kita bicarakan di masa kampanye, nggak lagi perubahan, kira-kira gitu. Jadi kalau masuk ya di mana bumi dipijak di situ. Ya harus ngikut, Bung. Nggak bisa. Tapi secara prinsip memang merangkul semua. Ya. Kalau saya lihat Pak Prabowo. Jadi nggak cuman teman-temannya yang belum milih, tapi lawannya pun dirangkul. Tapi secara politis posisinya, konteks tadi soal persatuan merangkul ini, pasti yang lebih didahulukan kan yang memang berjuang untuk dia toh. Iya, dari awal kan, berkeringat di awal. Nanti ini kalau Bung bisa ada di posisi strategis, jangan lupa juga nih. Nanti gak mau pos lah ya. Kita ini. Tapi saya pikir teman-teman apalagi yang apa ya namanya, kita tahu Bung dari Ampera juga kan, ada beberapa Angkatan Muda Prabowo. Angkatan Muda Prabowo. Di situ kemarin sempat ngobrol juga sama Sekjen. Kita aktivis semua ternyata. Aktivis, Bung. Aktivis. Jadi mudah-mudahan lebih paham persoalan masyarakat. Iya. Kalau kita itu, Bung, kan di Ampera dari awal kita punya ada dua yang memang fokuskan kan. Yang pertama kita bicara soal lapangan kerja. Kemudian yang kedua itu kita mendorong bagaimana teman-teman seniman ini bisa dilihat negara. Bagaimana teman-teman yang bersusah payah sehingga kebudayaan nasional itu tetap terjaga, kebudayaan Nusantara itu tetap berkembang, tidak rapuh, itu bisa dilihat negara. Dan hari ini Sekjen Ampera dengan ada beberapa teman-teman di tim sementara berjuang, kami lah sama-sama. Pengennya itu biar kalau bahasa teman-teman di tim itu yang selama ini sering aku sama Sekjen, teman-teman Ampera lain yang berdiskusi, belajar sama mereka soal kebudayaan, ya mereka pengen bahwa budaya itu harus punya badan tersendiri. Entah modelnya badan kah, kementerian kah, tersendiri. Sehingga ini bisa ini. Karena kenapa kemarin itu menjadi isu kita di Ampera, Bung? Karena saya lihat, ya karena aktivis kan, Bung. Selama saya di jalan selalu ini kritikan dengan kebijakan politik yang tidak sesuai dengan cita-cita para founding father, kemudian apa namanya ekonomi dan lain sebagainya. Itu yang selalu kan kita kritikan ketika mahasiswa dan di jalanan turun. Itu evaluasi kami bahwa nggak ada benteng terakhir yang bisa ini, dan yang kemudian bisa jadi satu benteng yang dia bisa mempengaruhi semua, entah itu kebijakan politiknya, hukumnya, ekonominya dan seterusnya. Dan kami pikir benteng terakhir adalah budaya, Bung. Kita mau gimana pun, polarisasi politik dari belahan dunia mana, ekonomi dari belahan dunia mana, tetapi kita tetap bersandar pada budaya Nusantara yang
kalau bahasa Bung Karno kita kemas jadi gotong royong, tetap kebijakan itu akan menyentuh pada semua. Kebijakan itu akan menyentuh pada seluruh lapisan. Sehingga itu menjadi satu isu ampera kemarin, bahwa budaya Nusantara yang kemudian budaya kita yang semakin hilang, semakin rapuh, mari kita sama-sama kembangkan. Kebetulan saya di daerah juga Bung, ya salah satu ketua pemuda juga untuk adat lah, ketua pemuda adat di kampung. Di kampung? Iya. Kampungnya di? Di Maluku Utara Bung, Halmahera Utara. Berarti kau apa ya namanya, langsung praktik ya bagaimana mengaplikasikan, menjaga di generasi muda yang sekarang. Karena saya sendiri juga merasakan itu Bung. Misalnya di kampungku itu suku yang kecil aja udah hari ini udah mulai hilang, sehingga situ aku tergerak. Bagaimana sekalipun gak paham-paham amat, tapi coba belajar, terus menggali, sehingga bagaimana bisa menjaga kebiasaan lama yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita ini kan. Ya sekalipun ada yang bilang udah enggak, tapi iya ada yang enggak relevan, tapi masih banyak yang seharusnya sangat relevan, dan itu bertolak belakang dengan kemudian hari ini yang kita pakai, dan justru itu tadi kebiasaan lama yang selalu bersama-sama, gotong praktek-praktek individu itu yang kemudian merusak tadi itu semua. Nah, dengan yang kecil ini saya merasakan kemudian ke sini itu menjadi bahan evaluasi besar, bahwa tadi kita mau ngapain juga Bung, kalau kita tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya yang ditinggalkan tadi, itu nggak akan mudah terpolarisasi dengan berbagai hal yang akan ini. Tapi kan sekarang sudah ada Kemendikbud, kenapa tadi dorongannya harus pada badan atau kementerian? Ya kita paham Bung, coba cek ke daerah-daerah itu, kasihan nggak ada teman-teman senimannya ini, nggak ini juga semua, nggak ada yang bisa ini, karena gimana ya, sekalipun harus fokus ya, gitu ya, benar-benar ada yang fokus ngurusin soal kebudayaan ya, gitu. Karena ini bukan barang kecil gitu loh, yang kita harus jaga kan, besar. Kenapa saya bilang besar? Karena memang dia mempengaruhi ke semua lini. Yang tadi aku bilang, ini benteng terakhir kita Bung, kebudayaan. Dan memang hari ini kalau di generasi Z dan generasi muda mungkin agak kurang memahami ya soal konsep kebudayaan. Hanya daerah-daerah tertentu aja yang memang kebiasaan itu masih dijaga, masih ini. Tapi kan ada yang ini, misalnya kan kita sekarang ini mau di daerah, mau di mana, di situ udah banyak banget kan kolaborasi budayanya. Banyak, misalnya daerah aku itu kan dulu misalnya zaman tua banyak transmigrasi gitu-gitu kan. Nah, dengan adanya kolaborasi kayak gini, banyak yang di situ, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu luput kan, karena berinteraksi dengan orang lain. Nah, itulah yang menjadi ini, dan harapan saya itu bisa menjadi ya PR lah. Tapi udah disampaikan ke Pak Prabowo? Kita udah punya proposal kemarin Bung, udah disampaikan. Dan Bung Arief Rashid gimana? Bung Arief terima. Kemarin kan berapa kali itu beliau jalan pidato kebudayaan. Gerakan pertamanya buat di TKN Fanta sendiri. Pidato kebudayaan. Berarti memang harus kita bareng-bareng ini sadar. Iya. Harus bareng-bareng sadar begitu. Penting sekali. Ya itu betul. Kan tesisku aja itu. Nggak bisa juga kita klaim kan, itu satu. Tapi kupikir itulah yang bisa menjadi satu fondasi kita untuk bagaimana bisa kuat fondasi itu untuk membangun bangsa ke depan. Itu kita harus ya kembali ke kita lah. Kalau bahasa ininya kan. Luar biasa ini kalau kita kemarin bicara politik tidak menyentuh dalam konteks spesifik kita ngomongin anak muda. Tapi dengan Bung Mesa kita jadi perspektifnya
ini loh perspektifnya teman-teman muda. Lalu kemudian kalau kita bicara soal nanti perannya, pengennya sebenarnya hari ini kan kita bisa ambil peran nih, teman-teman muda bisa ambil peran lebih supaya kemudian juga mampu mengakomodir nih kepentingan yang lainnya yang memang selama ini mayoritas, kita sekarang sudah mayoritas. Tapi soal kalau bicara soal mampu atau tidaknya gimana Bung? Banyak kan kita bicara, oh kita kasih anak muda, oh tapi dia masih terlalu muda, ilmunya masih ya bisa kata ukur gitu, belum mampu gitu. Nanti dulu lah, anak muda dikasih kesempatan, abang-abangnya dulu gitu. Kalau itu ngadepin itu gimana? Bahasa terlalu muda ini kan kita udah sama-sama belajar dari zaman batu ini kan, dan terbukti ya kan ketika Mas Dito misalnya mampu memimpin anak muda dengan ini, masih banyak. Zaman Pak Jokowi juga, maksudnya kalau kita lihat milenial kan 40 ya Bung ya. Ya banyak anak muda yang hebat-hebat sebenarnya. Cuman memang belum dikasih ruang aja, udah Dinda kan. Ini Kanda dulu gitu. Tunggu giliran nanti Dinda ya gitu. Padahal belum tentu. Justru yang tadi gue bilang di awal itu, anak-anak muda itu, kenapa harus anak muda? Karena tadi saya selalu bilang itu cepat dan tepat itu Bung. Udah pasti itu anak muda, dan yang idenya segar, idenya baru, udah pasti lahir dari anak-anak muda. Memang harus dimulai. Udah ada Mas Gibran yang mimpin, ada Bang Arief Rosid yang juga di belakangnya. Kita juga harus bisa ikut dong, gitu kan? Iya. Menunjukin diri kita bahwa kan, gitu. Anak-anak muda itu tidak hanya pada dunia teks aja kan, tetapi dalam action juga pasti, udah pasti gerakan tenaganya masih kuat Bung. Mau kemana-mana juga oke. Iya. Luar biasa. Terima kasih atas diskusinya Bung Mesa. Siap, terima kasih juga. Kita Bung mungkin Riki. sering ngobrol ya, sering diskusi ya. Siap. Beberapa tema yang mungkin juga harus kita spesifik, apa yang menjadi kebutuhan anak muda yang kemudian hari ini harus betul-betul serius di akomodir oleh pemerintah. Dan ini nggak sederhana, ini sangat. Ini kan menentukan. Sebagai pertemuan awal kita ngomong dulu yang ini, nanti kita masuk kan. Pada satu-satu ini. Nantilah Bung, kalau misalnya di Fanta itu kan banyak Bung, ada klaster-klasternya tadi saya bilang. Kemudian kita wakil komandan juga lumayan ada 20-an lah di situ kan. Nah nantilah undang-undang, karena di sana juga ya masing-masing juga kan punya ini. Ada pengusahanya, ada politisi di sana, ada peneliti. Kalau di Fanta. Jadi memang bukan orang sembarangan Bung. Kawan-kawan di Fanta itu. Gila, nanti aku main-main lah dengan teman-teman. Thank you sekali lagi Bung Mesak. Terima kasih, terakhir Bung deh Riki. ini untuk mungkin teman-teman muda yang ada di seluruh Indonesia ataupun yang kemarin yang sudah memilih Prabowo Gibran. Silakan. Nah, untuk teman-teman muda seluruh Indonesia, mari kita sama-sama tidak hanya kemarin dalam kontestan kita bagaimana memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, tetapi hari ini mau tidak mau Pak Prabowo membuka ruang itu besar terhadap anak muda, dan presiden anak muda hari ini adalah Bang Arief. Kita sama-sama mendorong agar supaya apa yang menjadi kebutuhan anak muda ke depan, apa yang menjadi keresahan anak muda selama ini, kita sama-sama untuk bagaimana membangun, membentuk, dan kemudian menjaga. Karena tidak ada orang yang akan mampu merubah nasibnya anak-anak muda kecuali anak-anak muda itu sendiri, Bung. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Bu Riki dan Gemapos sudah mengundang kami. Gemapos, demikian diskusi kita dengan Bung Mesa Habari. Ini luar biasa sekali. Nantikan juga nanti video-video selanjutnya dengan tema diskusi yang berbeda. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you, Bung. Thank you.